وحده لا شريك له. Walaupun dia zuriyah Nabi, atau kalau saya, walaupun dia orang Arab lah kalau saya umumkan lah ya, walaupun dia habaib lah ya, zuriyah Nabi. Tetapi kalau akhlak dia, moral dia, etika dia tidak mencerminkan Nabi, ya, tidak menggambarkan Nabi, bahkan suka mendolimi orang, menipu umat, maka putus, selesai, nggak usah dihormati. Walaupun jenggotnya sampai ke tanah, surbanya sampai ke tanah, ya kan, nggak usah dihormati. Kalau dia menipu rakyat, mendolimi rakyat, menjadikan agama kedok, nggak usah dihormati. Kampleng dasi bila perlu, culek matanya bila perlu. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah, ya, ada perintahnya bahwa kita harus, bahkan wajib menghormati zuriyah Rasul, menghormati cucu Nabi. Ya. Bahkan di atas menghormati, apa kira-kira? Menghormati, memuliakan, memprioritaskan, mensegala-galakan, apalah pokoknya ya. Jadi cucu Nabi, zuriyah Rasul itu harus kita hormati. Di atas, ya pokoknya di atas lah ya. Itu ada perintahnya memang. Jadi hati-hati. Kalau engkau menyakiti, melukai, menghina cucu Nabi, zuriyah Rasul, celaka hidupmu. Hati-hati. Saya ulang 3 kali nih ya. Kalau engkau menghina, menciderai, melukai perasaan cucu Nabi atau zuriyah Rasul, celaka hidupmu. Karena di akhirat nggak ada lagi yang bisa menolong kecuali syafaat Nabi. Bagaimana engkau dapat syafaat Nabi sementara engkau berlaku jahat, dolim, kejam, bengis kepada cucunya, kepada zuriyahnya. Itu poin pertama itu. Nah, tetapi ada juga keterangan gitu ya, ada dalil, ada keterangan, ada hujah. Walaupun dia zuriyah Nabi, atau kalau saya, walaupun dia orang Arab lah kalau saya umumkan lah ya, walaupun dia habaib lah ya, zuriyah Nabi. Tetapi kalau akhlak dia, moral dia, etika dia tidak mencerminkan Nabi, ya, tidak menggambarkan Nabi, bahkan suka mendolimi orang, menipu umat, maka putus, selesai, nggak usah dihormati. Walaupun jenggotnya sampai ke tanah, surbanya sampai ke tanah, ya kan, nggak usah dihormati. Kalau dia menipu rakyat, mendolimi rakyat, menjadikan agama kedok, nggak usah dihormati. Kampleng dasi bila perlu, culek matanya bila perlu. Gitu. Enggak kualat. Enggak. Kalau Anda menghina Al-Quran, kualat. Kalau Anda menghina Allah, kualat. Kalau Anda menghina agama, kualat. Kalau Anda menghina cucu Rasul, zuriyah Nabi, yang benar-benar akhlaknya, sopan santunnya, hatinya bersih, zuhud, ya pokoknya betul-betul asli itu, maka celaka kamu, kualat kamu. Tapi kalau zuriyah Nabi, habaib, saya umumkan sajalah secara umum orang Arab ya, apalagi yang ngaku cucu Nabi, ngaku ini cucu Nabi, zuriyah Nabi, tapi menipu umat, menipu rakyat, agamanya dibuat bisnis, agamanya dibuat kedok. Nah, kita dihormati. Selesai. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Hujurat ayat 13. Penggalan ayat itu ada di tengah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia di sisi Allah,
bukan jenggotnya, bukan surbannya, ya, tapi imannya, takwanya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, yang beriman. Nggak ada dalil yang mulia di sisi Allah adalah orang Jawa, orang Madura, orang Majini, orang mana itu, orang Makassar, orang Jawa. Nggak ada orang Cina, orang Arab, nggak ada. Yang mulia di sisi Allah adalah yang beriman, yang bertakwa. Apa ada habaib bisnis agama? Banyak. Apa ada? Ya, itu oknum. Oke, kita harus oknumkan lah ya, karena banyak sekali guru-guru saya yang habaib, yang habib, yang saya tadimi banyak ya, sangat-sangat tadimi. Tapi ada juga oknum, ya, oknum gila cewek ada, gila perempuan ada, gila istri orang ada datanya. Saya nggak asal ngomong ini. Ya, bukan ada cuma sekedar bisnis ya, Bi? Hah? Berarti fenomena memang bukan sekedar bisnis. Ada jamaah ke saya cerita istri saya digoda sama dia, yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu ada seperti itu. Itu ya. Makanya jangan asobia, jangan taklid buta. Taklid buta itu sama Rasulullah. Nas itu sudah. Jangan sama manusia. Surban itu di Pasar Senen 20.000 udah bagus. Sorban itu di Tanah Abang itu 200.000 udah. Wah, luar biasa. Sudahlah. Semua tercermin dari akhlaknya, dari aura wajahnya. Gitu ya. Jadi ada air putih 100 juta. Ya oke lah, ada sendiri tuh bab berkah lah. Oke. Oke, kalau sugesti Anda yakin ya mungkin bisa jadi kenyataan, hajatmu terkabul karena sugesti. Nah, oke. Ya, apalagi daganganmu sepi jadi laris. Oke. Kamu nggak dapat jodoh, tiba-tiba dapat jodoh. Oke. Oke, aku terimalah di wilayah itu. Mungkin ada berkahnya. Ya kan? Tapi ya wallah alam sih. Itu kan beda tipis dengan dukun kalau gitu. Air putih harganya 1.000 perak, 100 juta. Apalagi yang persoalannya begini, yang jelas nyata ya. Jadi makam tidak ada isinya, tapi itu kemudian dijadikan sebuah bisnis mendatangkan apa keberkahan atau karomah. Saya dengar itu, mereka. Saya dengar. Ya, apalagi yang bisa didetailkan secara akal begitu. Iya, di TikTok ada kayaknya. Itu viral beberapa. Memang ada makam yang dibongkar. Coba cari videonya, nak. Nanti kalau ada tampilkan, insertkan ya. Iya. Ada makam-makam, iya. Ya itulah salah satunya. Itulah yang justru oknum tadi itu loh. Oknum yang mencoreng-moreng zuriat Nabi itu ya itu. Seperti itu nggak usah dihormati. Kalau ketemu kuampleng sandal dasi itu selesai. Enggak kualat. Enggak. Saya itu enggak takut. Bahkan gini, Bi. Dalam hadis riwayat Bukhari itu diuraikan katanya Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, jadi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah dia akan menempati kursinya di neraka nanti. Nah, apakah hari ini bentuknya demikian? Karena memang kan ya dengan dalih keturunan, dengan dalih nasab, dengan dalih dan lain semacamnya, termasuk kalau kita secara umum pakai dalih agama. Apakah demikian? Iya itulah ego, sombong, jalannya membusungkan dada. Disalami orang tidak mau membusungkan dada. Kalau ketemu seperti itu kuampleng dasi, nggak apa-apa. Saya jadi teringat ketika Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim pamannya iya, kalau kita berdasarkan keturunan. Iya, enggak Nabi Nuh ya. Suatu Nabi ketika Nuh, keturunan Nabi Nuh itu ketika mau didatangkan banjir sama Allah. Di Al-Qur'an itu keterangannya begitu. Terus ada orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, naik ke perahunya Nabi Nuh, tapi ada anak kandungnya Nabi Nuh sendiri yang Kaan bin Nuh itu. Iya. Yang dia malah lari ke bukit, intinya dia malah durhaka. Nah, coba perhatikan itu. Di Al-Qur'an ya. Tapi di situ Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, itu anakku." Iya. Kurang lebih begitu. Kenapa anakku nggak mengikuti aku, nggak mau naik ke perahuku, bahteraku, malah menjauh dariku, ingkar, nggak ngakui aku itu gimana? Apa jawaban Allah? Sesungguhnya dia bukan anakmu. Iya. Ya,
Dan kamu jangan meminta sesuatu yang kamu tidak tahu. Banyak sekali di Al-Quran itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Sesungguhnya dia bukan anakmu. Padahal itu secara genetik anaknya. Iya, benar, Bi. Anak kandung dari spermanya Nabi Nuh. Tapi ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah itu anakku itu. Iya. Kenapa dia malah nggak ikuti aku? Dia bukan anakmu, kata Allah. Udah, banyak sekali dalil-dalil akliyah ataupun nakliyah, qauliyah, kauniyah itu banyak sekali yang menerangkan bahwa kita hormati, ya kita sujud cium kakinya bila perlu itu. Zuriyah Rasul, Habib Habaib yang benar-benar membawa agama Allah, membawa sunnah Rasul yang tulus, ya nggak menipu umat, nggak jualan agama, kedok agama, dukun jadi paranormal, menipu umat. Ya jual sikep, jual jimat, jual akik, jual keris, ya menipu jamaah. Ya sadar nggak sadar intinya jamaah ditipu itu loh maksudnya. Sadar nggak sadar, menarik keuntungan materi, ya kan. Apalagi kalau sampai kebongkar aibnya, kebongkar rahasianya, ya udah beda lagi itu. Gitu teman-teman, jamaah yang dimuliakan Allah, hamba Allah yang dimuliakan olehnya, sahabatku, saudaraku, teman-temanku. Didengarkan video ini dari awal sampai akhir nanti itu dengan kepala dingin, dengan pendekatan kondusif. Yeah. Saya siap mati di garda terdepan untuk menghormati cucu Rasul, zuriyah Nabi. Saya siap. Mati berkalang tanah saya siap. Gitu ya, jangan macam-macam. Kalau ada orang menghina cucu Nabi, menyakiti zuriyah Rasul, aku siap mati berkalang tanah. Nah itu, Be. Jadi pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan itu. Namun memang penting untuk kita sampaikan bahwa dalam Islam pun pandangannya adalah keturunan ke atas sudah diberikan contoh. Misalnya Nabi Ibrahim, jelas dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi Nuh, peristiwanya dituliskan dalam Quran surah Hud. Gitu. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa demikian itu kan jelas ada keturunan ke atas. Bagaimana keturunan itu ternyata tidak bersikap demikian seperti bagaimana Nabi dan Rasul itu. Begitu juga keturunan ke bawah Nabi Nuh. Nah pertanyaan yang selanjutnya gini, Bi. Nah itu tadi kan kritik terhadap orang-orang yang mendustakan, yang menjadikan dalil agama sebagai ruang-ruang bisnis untuk menipu umat. Sekarang kembali kepada umat. Jadi bagaimana pesan kita terhadap umat ini, Bi? Karena memang kan yang seringkali menjadi objek umat ini. Ya, Bi. Umat yang mau dibodoh-bodohi. Makanya kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh, gitu kan. Orang pintar ya, karena yang datang orang bodoh. Oh, jadi begitu ya logikanya ya, benar-benar. Iya. Jadi umat Nabi, wahai teman-temanku, janganlah mau dibodoh-bodohi begitu. Daripada beli air 100 juta, 500 juta hanya diludahi gitu, masya Allah. Itu uang kalau disumbangkan masjid, panti asuhan beda lagi tuh nilainya itu. Ya logika lah dipakai lah ya. Kita bisa lihat akhlaknya. Coba lihat akhlaknya, lihat cara jalannya, lihat tutur katanya, gitu kan. Lihat track recordnya, gitu kan. Kan kebaca, logika kita kan pasti bisa membaca. Kita dikasih akal loh. Bisa lah kita membaca ini. Ini oknum, oh ini bener-bener ulama, ini bener-bener Habib ya.